Nama saya Matius Murib, Direktur Pakham Papua. Saat ini sedang mengikuti kegiatan lem tari di Wisma Mahkamah Konstitusi Jakarta. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, khususnya dari perspektif masyarakat adat di tanah Papua. Kita semua tahu bahwa Papua merupakan wilayah di Republik Indonesia yang paling kaya raya dan sumbangannya bagi dunia dan Indonesia cukup besar. Ya, contoh seperti Freeport dan seterusnya. Sayangnya dari sejak integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai hari ini masyarakat adatnya hampir tidak berdaya, tidak bisa eksis mempertahankan hak-hak wilayahnya. Antara lain kandungan emas dan lahan, kayu dan seterusnya itu dikuasai oleh negara dan asing, sehingga masyarakatnya tertinggal dan terus tidak berdaya itu. Dan karena itu ada begitu banyak masalah di sana, konflik sosial ataupun konflik vertikal. Itu terjadi dilatar belakangi karena kepentingan nasional dan internasional untuk ekonomi, sosial, budaya, dan hal-hal politik juga ikut menyertai, sehingga Papua dari waktu ke waktu hingga hari ini kita kenal daerah konflik. Nah, untuk proteksi dan perlindungan hak asasi manusia di masa depan, itu begitu penting pendekatan hak asasi manusia berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal di sini dititik beratkan kepada masyarakat adat. Masyarakat adat itu sesungguhnya telah ada di tanah Papua dan di seluruh dunia ini sebelum agama apapun dan pemerintah apapun datang ke komunitas atau tanah mereka. Nah, sedihnya masyarakat adat yang adalah pemilik wilayah tersebut disingkirkan, bahkan diabaikan hak-hak yang melekat pada diri mereka yang adalah warisan leluhur, itu kemudian dihancurkan oleh dan untuk kepentingan pihak-pihak yang datang dari luar. Dan dalam sejarah peradaban masyarakat Papua, pihak pertama adalah agama, mau agama apapun namanya. Nah, kehadiran mereka itu menghancurkan nilai-nilai, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan baik yang selama ini dipegang. Itu dihancurkan, dipindahkan atas nama kepentingan agama. Nah, pihak kedua yang juga ikut menghancurkan kebiasaan baik, tradisi adat istiadat yang baik, itu atas nama pembangunan negara. Itu juga menganggap negara dan segala konsepnya itu yang terbaik. Nah, sementara masyarakat adat dengan kebiasaan turun-temurun itu dianggap tidak ada apa-apanya gitu. Nah, itu yang terjadi di tanah Papua dan saya kira di seluruh Nusantara Republik Indonesia. Dan karena itu saya rekomendasikan kepada organisasi yang bekerja untuk proteksi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, sebaiknya proteksi diri dan mempertahankan identitas adat dengan berhadapan dua kekuatan besar. Pertama, kekuatan agama, dan kedua, kekuatan negara. Dan dua kekuatan ini sekali lagi terus-menerus menyebabkan masyarakat adat kita, baik di Papua maupun di Indonesia lain, itu dalam posisi lemah dan mereka tidak ada ruang sama sekali. Dan karena itu harapan saya ke depan, pertama, itu masyarakat adat harus terus diperkuat eksistensinya dan harus akui bahwa dalam perubahan dunia ini, sebelum ada agama, sebelum ada pemerintah, ada masyarakat adat lebih dulu. Dan karena itu masyarakat adat harus dihormati, harus diberi tempat, harus sopan santun, harus agama apapun, pemerintah apapun datang ke komunitas adat,
hormat kepada adat, kearifan lokal di sana. Dan dia adalah tuan tanah di situ, dia adalah raja di situ. Dan karena itu jangan karena Anda berkeyakinan agama tertentu dari Eropa, Amerika, Australia dan seterusnya, menganggap masyarakat adat itu orang kafir, primitif, tidak ada apa-apanya. Jangan sampai pelanggaran hak asasi manusia kalau cara berpikir Anda seperti itu. Nah yang kedua, negara ada karena ada masyarakat. Masyarakat yang berasal dari masyarakat adat gitu loh. Jadi negara jangan sok-sok, negara jangan berkuasa terus injak-injak hak-hak masyarakat adat. Jangan sampai gitu. Karena itu mari, ini momentum yang baik, masyarakat adat konsolidasi secara nasional dalam lembaga Lemtari untuk terus mempertahankan eksistensinya dan terus menunjukkan bahwa kami pemilik negeri ini, kami pemilik adat ini, kami berhak bersuara. Dan saya kira ini momentum yang penting. Karena itu mari, kita tidak perlu takut siapapun. Kita berdiri di negeri kita, di tanah adat kita, di leluhur warisan yang mulia, yang diamanatkan oleh leluhur kita, itu mari kita pertahankan. Kita perkuat untuk terus kemudian menunjukkan eksistensi kita di negeri dan bangsa ini, bahwa kami negeri yang berbudaya, kami negeri yang punya adat istiadat. Dan ini hanya dimiliki, ini kekayaan kita yang besar. Dan saya kira dan kita berharap bersama bahwa di masa depan ada pengakuan dari agama dan pemerintah kepada masyarakat adat. Bentuk konkret dari pengakuan tersebut antara lain, kalau boleh pemilu 2024 dan seterusnya harus ada menteri adat. Kalau pernah ada menteri agama, pertanyaan saya kenapa tidak pernah ada menteri adat? Apa yang salah di adat? Harusnya menteri adat dulu, baru agama, karena agama itu pendatang baru. Karena itu saya kira menteri adat di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sesuatu yang harus. Tidak bisa ditawar-tawar. Itu kekuatan terbesar negeri kita ada di adat. Karena itu menteri adat harus ada. Kalau perlu, Lemtari dan komunitas adat Nusantara menyatukan komitmen kita untuk mendorong orang presiden nomor 1 di negeri ini dari masyarakat adat, bukan partai politik. Maaf, partai politik atas kepentingannya sudah merugikan banyak hal yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat. Karena itu masyarakat adat punya hak konstitusi untuk mengajukan calon presidennya, calon menterinya, dan hak-hak politiknya itu adalah sah. Dan karena itu masyarakat adat mari, seluruh Nusantara dengarkan, tidak perlu takut, tidak perlu ragu, rebut hak kita, hak politik kita, untuk kita juga ikut berkontribusi bagi bangsa dan negara ini. Saya kira itu kurang dan lebihnya. Semangat masyarakat adat Republik Indonesia, semangat Nusantara bangkit kembali untuk memperkuat diri kita dan negeri kita. Terima kasih. Salam.